Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Faruqi dari kelas Instrumentasi 7B dengan NPT 41180042. Di sini kita akan latihan kembali dengan Cisco Networking Academy, yaitu 4.5.5 Lab API Simulator and Postman. Di sini ada 4 part. Yang pertama, launch the DVASC VM, kemudian explore API documentation using the API simulator. Kemudian part ketiga, use Postman to make API calls to the API simulator. Di part 3 ini kita akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API kepada API simulator. Kemudian pada part 4 kita menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku to the API simulator. Kita langsung saja. Apa-apa yang dibutuhkan yaitu satu PC atau laptop, kemudian VirtualBox or VMware, kemudian DVASC virtual machine. Instruction. Part 1. Launch the DVASC VM. If you have not already completed the lab, apabila kita sudah menginstalnya, kita langsung running saja, dan ini kita sudah running. Kemudian part 2. Explore API documentation using the API simulator. Kita masuk ke step 1. Open the Chromium web browser. Kita kemudian sudah terbuka. Connect to the school library web site. Connect to the school library website. Ini kita sudah in the address bar type. Oh, ini kita masukkan. Sudah. Library demo lokal. Ini library demo lokal sudah sama. And press return to go there. Ini kita sudah membukanya. Kemudian step 3, go to the IPA docs page. Nah, kita masuk ke IPA docs-nya. Sudah. And display list of book. Nah, di sini sudah menampilkan API v1 default namespace. Nah, di sini sudah ada v1 default namespace. Kemudian kita lanjut. Pada step 4, klik anywhere on the bar /books. Nah, kita klik, kemudian this API return a list of book in the school library. Kemudian kita try it out. There are several optional API parameter. Di sini parameter ini berfungsi untuk memberikan parameter respon konten itu dalam bentuk apa. Ini ada itu JSON, XML maupun YAML. Kemudian code. Nah, di sini code itu tanda dia. Nah, ini 200 apabila dia sukses. Kemudian kita coba step 5. Step kelima, indicate books API documentation. Nah, ini sudah. Itu command you can use to access the same information for the books API. Kemudian request URL. The URL is used the API request. Kemudian code di sini untuk respon kode dari HTTP-nya. Kemudian respon body itu adalah untuk menampilkan list book dalam bentuk JSON. Selanjutnya kita coba dulu. Karena ini masih kosong kan? Masih kosong, kita ini dia.
JSON format. Selanjutnya ada response header. Response header itu information about the API returned from the server. Ini informasi yang dikembalikan dari server. Oke. Dan ini hasilnya dari petunjuknya dan sudah sama Cisco system ya. Kemudian kita masuk ke step 6. Use the curl command in a terminal window. Use mana curl. Nah, ini kita copy. Lalu open the terminal window. Kita tutup sejenak. Lalu open terminal window. Lalu kita paste. Dan kita enter. Nah, dan hasilnya sama. Ini sama. Ini artinya code itu untuk memanggil data yang ada pada website ini menggunakan terminal. Return the Cisco Library API website. Nah, kita balik lagi ke Cisco Library API. Kemudian in the parameter section, select the down row. Kita di dalam parameter kita include ISBN. Sini true, select true, kemudian klik execute. Nah, kita yang tadi awalnya itu hanya menggunakan box application JSON. Ini accept ini, kemudian yang sekarang itu ada box include ISBN. Ini parameter yang dipilih true. Kemudian respon body-nya itu hampir sama. Ini responnya hampir sama. Lalu to minimize scrolling when you done. Apabila kita sudah selesai, boleh diminimize. Kemudian pada step 8, klik di API post. Kita klik API post. Lalu login via basic. Ini login via basic. Nah, kemudian kita try it out dan klik execute. Di sini kita harus masukkan sesuai dengan ini Cisco. to 3. Kita login. Nah, kita akan mendapatkan token. Ini dia tokennya. Scroll up. Ini kita copy saja dulu. Lalu scroll up. Kita scroll ke atas dan klik the authorize. Kita authorize. Kemudian the available authorized dialog box will appear. Klik right and paste. Kemudian authorize. Oke, sudah berhasil. Name is XIPIK. Ya, sama. This information along with the token will be used. Ini artinya kita sudah dapat menggunakannya itu pada Postman. Kemudian kita close. Selanjutnya pada step 9 kita masuk ke klik the API post book. Ini kita klik, scroll sedikit, lalu notice under parameter that the pilot is required. This means that this API requires information for this parameter in the format specified by the parameter content type, which is JSON. Kemudian kita try it out. Oke. Modify the ID. Kita ubah ke 4.
Di sini pada post ini kita akan menambahkan data yang baru yang akan kita masukkan ke data yang sudah ada. Pada title kita masukkan IPv6 fundamental. Kemudian pada autornya kita tulis Rick Grazian. Oke, kita lanjut execute, dan sudah sukses, artinya sukses, berhasil. Kemudian verify. Nah, ini sudah berhasil, artinya sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi, yaitu ID 5. Kemudian kita titlenya 31 days before your CCNA exam. Kemudian autornya itu adalah Alan Johnson. Lalu kita klik execute. Execute lagi, dan tandanya juga sudah berhasil. Selanjutnya, karena kita tidak, di sini ada note, yaitu if you got 401 kode 401, check the response body. Apabila kita terdapat tanda 401, itu kita harus cek di response bodinya. Di sana ada tulisan errornya di mana. Karena kita berhasil, berarti kita tidak perlu cek. Selanjutnya, pada step 10, kita return the school library tab in the browser. Klik get books API, dan kita tutup get books API. Kemudian try it now, dan ini masih try it now. If you see cancel button red, then you already and click execute. Dan ini kita rubah dulu ke semula, lalu kita execute. Kita lihat, dan ini yang sudah kita tambahkan tadi, itu IPv ID 4 dan 5. Selanjutnya kita cancel, kita tutup. Selanjutnya kita step 11, place a specific book using the get books ID API. Kemudian kita get books ID API, ini dia. Kemudian kita try it out. Di bawah parameter itu enter 4 for required ID, kita masuk 4, lalu klik execute. Ini ID 4 nya sudah benar. Verify. Karena sudah benar, berarti ini maksudnya getbook ID itu kita ingin melihat listnya itu berdasarkan ID yang kita masukkan. Karena kita masukkan ID 4, jadi yang keluar ya ini. Kemudian pada step 12, delete book. Nah, berarti di sini kita akan menghapus salah satu. Kita delete book ID. Kemudian kita try it out. Nah, sudah. Kemudian under parameter enter 4. Nah, kemudian execute. Ini dia responnya. Ini artinya yang ini akan dihapus. Kemudian klik the bar for delete. Kita tutup. Lalu kita coba lagi. Langsung try it out dan execute. Nah, karena sudah kita hapus, otomatis
ID 4 tadi sudah hilang. Lalu selanjutnya, use Postman to make API call to the API simulator. Dan di sini kita menggunakan Postman. In this part, you will use Postman. Pada part ini kita akan menggunakan Postman to make the same API calls you made in the student library API. Untuk memanggil API yang sudah kamu buat pada student library API documentation. Oke, Postman yang sudah terbuka. Kemudian kita masuk langsung ke step 2. This the book using the get API books API on get books. In the main window next to Launchpad tab, klik plus icon. Nah, di sini kita klik plus. Kemudian to create request random. Ini kita bisa memilih mau post, put, page, delete, copy, hit option. Jadi, kita memilih get dahulu, kemudian klik the upload text to close list, enter request URL. Kemudian kita balik ke School Library API. Nah, kita balik ke sini, lalu under di bawah URL itu ada ini, select drag and copy. Di sini kita copy saja. Lalu kita balik ke Postman. Lalu kita masukkan di sini. Paste. Klik send. Kirim. Nah, sudah. Ini dia. Sudah sama. 0, 1, 2, 3, 5. Lainnya. Now you can save the JSON output the file using the save response button above the output. This is not required for this lab. Kita save. Post login via basic. Kemudian lalu kita kembali lagi ke sini, paste, send. Dan ini gagal, unauthorized, berarti kita harus ke out dulu. Ini dia tokennya yang sudah sama. Lalu step 4, add the book using the post. Lalu kita tambahkan in the main window, kita tambahkan, kita akan mempost suatu list. Ini kita ubah ke post, lalu enter request, return the school library. Kita balik ke library API, kemudian yang ini kita close saat kita post book. Kita ini kita copy saja, lalu kita
kembali ke Postman, dan di sini kita paste linknya, kemudian kita send. Nah, di sini terjadi error dan kita in the key field click authorization within this area, kemudian pada tab kita pilih IP key, lalu in the key field kita tulis x api.key. Oke, sudah berhasil. Lalu untuk value-nya kita balik ke sini, dan ini kita copy. Kita masukkan ke sini, dan in the input ada juga si number. Lalu klik the raw radio button. Nah, kemudian klik text dan change the option to JSON. Nah, sudah. Lalu yang ini kita copy saja dan kita pastekan. Oke, lalu klik send. Dan di sini berstatus oke, 200 oke. Lalu kita lihat return the first get tab, dan kita balik ke sini. As you can see, Postman make it easy to switch between different API calls. Click send. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita lihat ini ID 1, 2, 3, 4. Nah, sudah ditambah ternyata melalui Postman. Lalu step 6, use additional parameter with JetBox API. Go to school library. Nah, kita balik lagi, kemudian scroll up, kita naik ke atas, GetBox API and expand it. Kemudian kita ubah, kita try it out. Lalu ISBN-nya kita ubah ke true, dan sort by ini author. Klik execute, dan hasilnya itu 5. Ini benar 5, kemudian 2, 3, 0, 4, dan 1 sudah sama. Nah, yang di sini itu yang ini kan. Nah, ini karena kita sudah kasih parameternya, ISBN-nya true dan sort by-nya author. Kemudian kita return, kita balik lagi ke Postman. Kemudian klik parameter. Nah, ini parameter, lalu under key,
Oke, lalu kita klik file, open folder. Lalu kita masuk dulu ke ini labs sini, labs definite src school library. Oke, sudah. Kemudian nah ini sudah sama, ada file name, file name. Kemudian kita lakukan lagi, dan nama yang keluar akan beda. Kemudian later in the program kita masukkan for i in rank 10, kemudian print fake name. Oke. Oh, ada kesalahan sedikit. Dan ini sudah ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nama yang random. Lalu kita quit, keluar. Oh, ada kesalahan sedikit. Dan ini sudah ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nama yang random. Lalu kita quit, keluar. Review the function variable. The two function in program use three variable, dan ini menggunakan, ini ada IP hostnya, demo lokal, kemudian ini username, dan ini passwordnya. Oke, kita lanjutkan.
Di sini ini karena kita sudah selesai di terminal, kita balik ke Visual Code. Lalu di sini kita ada API, ini get tokennya, login. Nah ini API host, kemudian login, password, get out token, lalu out create login, dan nih API v1 login via basic, dan out create. Dan apabila itu gagal, R1 code. Apabila dia gagal, itu dia enggak nih, dia tidak keluar 200. Kalau 200 berarti berhasil. Kemudian review the add book function. Nah kita ini kita bahas yang book APK. Nah kemudian R sama dengan request post, kemudian F IP hostnya, ini IP host, username-nya itu, lalu header-nya itu ini application JSON, lalu X API key-nya itu API key. Selanjutnya datanya itu dalam bentuk JSON dalam kurung book. If the code is unsuccessful, dan apabila dia gagal, dia tidak akan menampilkan tanda 200. Selanjutnya kita mereview the code epic the add out token. Nah di sini ada API key get out token. Lalu ini factor, ini fungsinya for i in range. Selanjutnya itu next variable fact title. Ini fact title udah sama karena modulnya itu change frasa, change phrase. Fact title, fact author, fact ISBN. Lalu ini booknya book ID, title, fact title, author, fact author, add book, recall that pilot parameter for following format. Oke, sudah, lalu kita masuk ke step 8. Kita coba jalankan di terminal. Dan ini masih dalam folder yang sama. Kita jalankan Python 3. Lalu add 100 random books.py. Kita klik enter. Dan ini sudah ada 100 buku ditambah hingga akhirnya 104. Dan kita balik ke Chromium dan library demo lokal. Dan di sini kita refresh. Dan kita akan mendapatkan 100 buku tambahan yang sudah kita tambahkan. Ya, ditambah 4 karena sebelumnya ada 4. Mungkin itu saja untuk praktik 4.5.5 lab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.